Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Julianti dari kelas VM 19D dengan NIM 10572111219. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek, baik kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh. Jenis-jenis likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk menghitung rumus rasio lancar adalah sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contoh perhitungannya yaitu rasio lancar sama dengan 2680 dibagi 1500 sama dengan 1,78 dibulatkan menjadi 1,8. Nilai rasio 1,8 menunjukkan bahwa aktiva lancar PT Adra.Bis adalah 1,8 kali utang yang harus segera dibiayainya. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh aktiva lancar. Yang kedua, rasio cepat. Quick ratio atau rasio sangat cepat. Rasio cepat menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar setelah dikurangi nilai inventory dengan utang lancar. Untuk menghitung rumus rasio cepat adalah sebagai berikut. Rasio cepat sama dengan current asset dibagi inventory dibagi utang lancar. Contoh perhitungannya yaitu rasio cepat sama dengan 2680 dikurang 680 menghasilkan 2060 dibagi 1050 menghasilkan 1,37 dibulatkan menjadi 1,4. Nilai rasio cepat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva yang sangat likuid sebesar 1,4 kali utang lancar yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga, rasio kas atau kas rasio. Rasio kas menunjukkan nilai relatif antara nilai uang kas terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai kas dengan utang lancar. Untuk menghitung rasio kas adalah sebagai berikut. Rasio kas sama dengan kas dibagi utang lancar. Contoh perhitungannya yaitu kas rasio sama dengan 520 ditambah 200 sama dengan 720. 720 dibagi 1500 menghasilkan 48%. Nilai rasio kas 48%, artinya perusahaan mempunyai dana berupa aktiva dalam bentuk kas dan giro bank yang sebesarnya 48% dari utang lancar. Yang keempat yaitu perputaran rasio kas atau cash turnover ratio, menunjukkan berapa kali kas perusahaan berputar dalam satu periode melalui penjualan. Contoh rumusnya yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Contoh perhitungannya yaitu rasio perputaran sama dengan 11.100 dibagi 1.180 menghasilkan 147 dibulatkan menjadi 9,4. Nilai rasio perputaran 9,4 memiliki pengertian bahwa penjualan bersih perusahaan diperoleh dari putaran modal bersih sebanyak 9,4 kali. Yang terakhir yaitu inventory to net working capital ratio atau ITNWCR. Inventory to net working capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara jumlah sediaan atau inventory dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja bersih atau networking.
Rumusnya yaitu inventory NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurang current liabilities, atau perhitungannya itu inventory NWC sama dengan 2680 dikurang 1500 sama dengan 1180. 620 dibagi 1180 menghasilkan 0,5254 atau 52,5. Nilai rasio ITNWCR 52,5% menunjukkan bahwa 52,5% dari modal kerja bersih perusahaan tersimpan dalam sediaan atau inventory. Selanjutnya, contoh tabel neraca dan contoh tabel laba rugi PT Adra.biz.